Itu waktu aku namanya terus didoakan musim kuring mugi-mugi Allah salam tarik biasa angkat haji Amin. Sekali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan biasa angkat haji salam puasa. Amin. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a. Mudah-mudahan juga yang sedang ayam kita ke hutang gitu ya. Yang punya hutang mudah-mudahan oleh Allah segera diselesaikan masalahnya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Ibu Sadiana. Ini menarik. Tapi campurnya kalau bahasa Indonesia sama Arab. Siap Bu? Tes setiapnya dua Rabiah insyaallah. Ya, baik. Menarik ibu-ibu, hari ini kenapa saya ingin memberi satu materi yaitu rahasia doa Arafah, karena baru seminggu kurang saya baru pulang dari haji ya. Ya mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan hajinya haji mabrur. Amin. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kata tadi ibu sampaikan, ketika seseorang berhaji itu pasti akan beda-beda. Ada jemaah saya yang cerita saya, Ustaz, waktu sebelum saya haji, saya sempat umroh dulu Ustaz. Beliau ini seorang preman Bu, tinggalnya di Jakarta Utara, dan premannya bukan main-main, bukan hanya sekadar minum-minuman atau mabuk-mabukan saja, tapi beliau mah sampai membunuh orang sudah pernah. Artinya nggak main-main dalam kondisi seperti itu. Ternyata apa? Diizinkan oleh Allah dipanggil untuk melaksanakan umrah. Satu hari menjelang mau berangkat, malamnya itu masih minum minuman keras. Keren ya? Ternyata apa Bu? Sampai di sana, ya itu sama istrinya ditarik-tarik ketika masuk ke Masjid Nabawi, baru sampai ke Masjid Nabawi ditarik, disuruh minum air zam-zam. Jom Bapak minum air zam-zam cepetan. Apa kata beliau? Demi Allah, saya mencium air zam-zam itu seperti air comberan. Sampai begitu ya. Tapi saat itu sama istrinya dicekokin, disuruh minum. Tapi alhamdulillah ternyata pulang dari umroh beliau punya diberikan hidayah sehingga beliau bisa tobat saat itu dan tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang. Minum pun langsung berhenti saja, nggak mau tadi. Terus kemudian kemarin kami haji bareng Bu, pas di Arafah, kebetulan pulang dari Arafah saya agak tidak enak badan, agak masuk angin. Alhamdulillah Bu, sebagai ustaz ternyata berani saat itu mah nyuruh yang namanya preman Tanjung Priok untuk pijitin saya. Lumayan. Untuk ring sini pijitin. Kapan lagi gitu. Preman sudah pijitin. Tapi saat itu benar-benar luar biasa pengalaman. Dan beliau sendiri bilang aja,
Saya di Tanjung Priok, jangankan orang-orang biasa, preman-preman di sana aja takut sama saya. Di sini semua saya disuruh jadi tukang pijit. Itu menariknya ya. Masya Allah ya, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, ada satu ayat Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat 35. Barangkali ada yang mau buka Al-Qurannya, silakan. Surat At-Taubah ayat 36 ya. Surat At-Taubah ayat 36. Ini sebelum kita masuk kepada Arafah. Tapi saya ingin ajak dulu ya supaya rohnya muncul. Ya Bu ya, siap Bu? Ingin menghadirkan ruh Arafah dulu buat Ibu supaya semangatnya nanti akan berbeda. Kita bertalbiyah dulu ya Bu ya. Siap Bu? Menjawabnya doaan. Ya kita talbiyah dulu ya supaya rohnya muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Ikuti Bu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ucapkan talbiyahnya dengan dihadirkan di dalam hati sambil berdoa. Nanti saya kasih tips Bu. Mudah-mudahan oleh Allah izinkan tanpa diduga-duga ibu-ibu insyaallah bisa berangkat ke tanah suci. Mau Bu? Ya. Sekali lagi hadirkan talbiyahnya. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bagaimana Bu perasaannya? Beda ya? Kalau dibacanya dengan dihadirkan dalam hati talbiyah. Ibu-ibu, di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang barusan saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya iddatash syuhuri, bilangan bulan yang Allah sampaikan hari ini. Punten, bilangan bulannya bulan Hijriah, bulan bukan bulan Masehi. Ibu hafal dari Januari sampai Desember? Hafal. Januari, Februari, Maret, April, September, Oktober. Nyampe enggak itu lagi dari 12. Cing punten kami Hijriah hafal. So, hiji, 2, 3, 4, 5. Hiji Muharram, kedua Safar, ketiga Rabiul Awal, keempat Rabiul Akhir, kelima Jumadil Awal, keenam Jumadil Akhir, ketujuh Rajab, kedelapan Sya'ban, kesembilan Ramadan, kesepuluh Syawal, ke-11 Dzulqa'dah, ke-12
Bu, kenapa saya bilang, Bu, kamu bisa dihafalkan? Ya, kenapa harus dihafalkan? Ini ayatnya. Ya. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan pada 1 tahun itu ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala sudah Allah tetapkan. Yauma khalaqas samawati wal ard, dan itu berbarengan ketika Allah ciptakan langit dan bumi, bareng saat itu Allah tentukan juga 12 bulan dalam 1 tahun. Tuh. Ya, jadi bukan bulan Masehi, tapi ini bulan Hijriah. Dari mana tahunya? Ada kalimat tambahannya. Minha arba'atun hurum. Di sana dalam 12 bulan itu ternyata ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Naon wae Bu? 1 Muharram dulu. Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, yang keempat Dzulhijjah. Bulan ke-1, bulan ke-7, bulan ke-11, bulan ke-12. Hafalkan Bu. Ya, kenapa minha arba'atul huruf? Tidak mungkin pada bulan Masehi ada 4 bulan yang diharamkan. Hanya di bulan Hijriah saja. Apa Bu tadi? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan ke-1, bulan ke-7, bulan 11, bulan 12. Hafal Bu? Nanti insya Allah setelah ini kita akan ada ujian, ada testing ya. Siap ya? Bawa pulpennya Ibu. Ya. Bulan 1, 7, 11, 12. Kenapa Allah sebutkan di sana minha arba'atul hurum? Di sana ada 4 bulan yang diharamkan. Dzalikat dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Lewat dulu ayatnya sampai akhirnya. Perhatikan, Ibu-ibu ada Qur'annya? Bacaannya apa terakhirnya Bu? Wa'lamu annallaha ma'al taqin. Dan ketahuilah, kata Allah, belajarlah. Ketahuilah itu perintah Allah. Maksudnya wa'lamu, ketahuilah. Orang tidak mungkin tahu kecuali tanpa belajar. Kalau belajar pasti dia akan tahu. Kata Allah, belajar kamu, perhatikan, pelajari, sok diajar ke guru-guru. Kenapa? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Kalau ada satu ayat ini di depannya itu mengenai keterangan syariat, keterangan tentang agama. Di ujungnya ada keterangan tambahan lagi yang menentukan status orang tersebut setelah melakukan ibadah tersebut. Maka ini dijadikan dasar bahwa tujuan daripada ibadah yang dilakukan itu pasti bermuara kepada ayat yang paling bawah. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Kalau orang takwa pasti orang yang puasa tujuannya jadi orang yang takwa. Ibu-ibu sama Allah ternyata diperintahkan untuk menghafal 12 bulan Hijriah. Karena kenapa? Di ujung ayat tadi surat At-Taubah ayat 36 kata Allah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Seakan-akan Allah bilang begini, Bu, hafalkan Bu 12 bulan Hijriah. Ada 4 bulan yang diharamkan. Karena ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang hafal tentang 12 bulan tersebut. Ya, betul Bu? Siap menghafalkan? Ibu nanti undang saya kapan juga depan ayat tesnya, bukan tesnya hiji lah sekalian. Karena apa Bu? Ini catatan orang takwa lah Bu. Ya, ini Allah yang bilang, bukan saya yang bilang. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ciri orang-orang yang takwa itu adalah menghafalkan 12 bulan tersebut dan tahu 4 bulan yang diharapkan oleh Allah. Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir,
Apa saja Bu? 1 Muharram, 2 Rajab, 3 Dzulqa'dah, 4 Dzulhijjah. Kenapa jadi diharapkan? Kenapa harus dihafalkan? Ternyata 4 bulan yang diharapkan Allah itu mengandung segala sesuatu kebaikan yang penuh oleh Allah akan dilipat gandakan. Nah, Bu, punten nih. Kenapa kata Allah hafalkan supaya kamu tahu. Oh, sekarang bulan apa, Bu? Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah apa? Muharram. Berarti kan bulan 1 apa tadi? Muharram. Ke-7 Rajab. Ke-11 Dzulqa'dah sudah lewat. Sekarang Dzulhijjah. Bulan depan Muharram. Berarti ada 3 bulan berturut-turut tuh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan Muharram. Itu 3 bulan yang diharamkan oleh Allah. Kenapa diharamkan? Karena 4 bulan yang diharamkan ini amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Ibu baca Quran biasanya 1 hurufnya 10 kebaikan. Di bulan yang 4 bulan ini akan dilipat gandakan. Seberapa jumlahnya? Nggak tahu. Pokoknya Allah lipat gandakan saja. Bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa 1000 kali lipat. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kata Allah, siapkan diri kita untuk memasuki bulan yang haram. Ada bulan apa, Bu? Haram. Kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian biarin sama saya diulang-ulang. Hafal itu dan biasanya ibu masuk bar. Baribo. Ya, nggak apa-apa ya. Bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, kemarin Dzulqa'dah, sekarang Dzulhijjah, bulan depan Muharram. Berarti 3 bulan ini yang diharamkan oleh Allah. Artinya kalau 4 bulan yang diharamkan ini ketika kita melakukan amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, begitu juga kalau kita melakukan kesalahan. Kalau kita dosa, ya dilipat gandakan sama. Nah, ini yang resikonya. Ibu-ibu sok ngomongkan betul gitu ngomongkan. Nah, jujur. Awas nih. Ini bulan Muharram sekarang nih, 3 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan Muharram. Cing ulah segalanya itu saya namanya jemblingnya ngomongkan tetangga. Kenapa? Di bulan Muharram ada lanjutan apa namanya? Di ayat yang barusan masih saja seperti itu. Itu ternyata orang-orang Arab zaman dahulu selain bulan Muharram, yang Muharram tersebut mereka perang, Bu. Kebiasaan orang-orang Arab itu perang. Katowel perang, ribut perang, masalah tanah perang, masalah air perang, masalah perempuan perang, masalah mabuk perang. Pokoknya gampang sekali untuk melakukan perang. Tapi mereka tahu, padahal mereka belum Islam. Mereka tahu ada 4 bulan yang diharamkan sama sekali tidak boleh berperang. Itu orang Arab kondisi seperti itu. Artinya apa? Di saat bulan Muharram maka tidak boleh ada kejahatan. Dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ada pelanggaran. Karena apa? Dosa yang akan berlipat ganda. Tuh ya. Tadi bulan apa? 4 bulan, Bu. 1 2 Rajab, 3 Dzulqa'dah, 4 itu 4 bulan yang diharapkan. Pertanyaannya, di mana bulan Ramadan? Halo? Bulan Ramadan kenapa tidak termasuk 4 bulan yang diharapkan? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh pulang. Saya kasih hadiah 1 botol. Siapa, Bu? Ada yang tahu? Di mana Ramadan kali gitu? Ramadan bulan berapa? 9. Ramadan bulan ke-9. Jadi bulan ke-7-nya Rajab, ke-8-nya Sya'ban, ke-9-nya Ramadan. Ramadan bulan ke-9. Kenapa tidak termasuk dari 4 bulan yang diharam? Bu, kenapa Ramadan tidak termasuk? Karena Ramadan tersebut bulan spesial, bukan bulan yang diharapkan. Di bulan Ramadan dipersilakan perang. Perang Badar itu bulan Ramadan.
terjadinya. Indonesia perang banyak di bulan Ramadan, merdekanya Indonesia di bulan Ramadan, dipersilakan untuk perang. Lalu bagaimana kondisinya? Kalau di 4 bulan tersebut setiap pahalanya dilipat gandakan, tapi di bulan Ramadan pahala yang kita lakukan tanpa batas oleh Allah diberikan pahala. Itu bedanya itu. Jadi Ramadan mah bukan di bawah 4 bulan yang diharamkan, tapi justru di atas 4 bulan yang istimewanya Ramadan. Bedanya seperti itu. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, karena kita sudah tahu nih 4 bulan yang diharamkan, ya harus dihafal ya. Karena apa? Ini penting. Kita jadi hati-hati. Sekarang bulan Zulhijjah, nanti mah bulan bulan Muharram. Berarti jangan melakukan kesalahan karena dosanya dilipat gandakan. Ayo tuh puasanya. Tapi bukan berarti di setelah 4 bulan yang diharamkan jadi ibu boleh melakukan gosip ke orang lain, ya. Jangan, tetap saja tidak boleh melakukan perkara tersebut. Hanya ada ketetapan dari Allah bahwa ketika kita melakukan pahala-pahala kebaikan, insya Allah akan dilipat gandakan. Tapi kalau ibu-ibu ternyata melakukan perbuatan yang buruk, maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga akan dilipat gandakan hukumannya. Nah itu ya. Nah ibu sekarang yang menarik, ternyata dari 4 bulan tersebut ada muncul 1 bulan yang disebut dengan bulan Zulhijjah. Kenapa ada kelebihannya Zulhijjah? Karena ada proses haji. Ibu-ibu sekalian, bagi ibu-ibu yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, ada proses-proses haji yang ternyata setiap prosesnya itu mengandung hikmah. Jangankan doanya, ketika kita melaksanakan perkara haji ya, itu pun sama mengandung hikmah. Alhamdulillah saya membimbing haji dan umrah dari tahun 2016, jadi kurang lebih 10 tahunan. Ya oleh Allah diizinkan bulan balik setiap bulan untuk melaksanakan umrah seperti itu. Dan alhamdulillah juga rezeki dari Allah diberikan satu pemahaman tentang apa itu umrah, apa itu haji. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, haji atau umrah itu bukan hanya mengandung hikmah pada ucapan doa, tapi setiap perbuatan yang kita lakukan ketika kita sudah mulai untuk melaksanakan umrah atau haji, itu pun sama melakukan sudah mendapatkan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Contoh bu, ibu pertama kali untuk melakukan umrah apa yang harus dilakukan? Bu, pertama kali yang harus dilakukan saat umrah adalah menggunakan kain ihram. Apa sih kain ihram maknanya? Persiapan kita ketika kita diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu. Ibu nanti ketika dipanggil sama Allah, ya itu kan menggunakan kain kafan, kita mau umroh kain kafan ketika dipanggil, sama kan putihnya, hanya jumlahnya lembarnya saja beda. Kalau lembar, jadi mah kalau wanita mah pokoknya semuanya tertutup rapat kecuali wajah dan telapak tangan saat itu. Dan kondisi seperti itu, orang yang siap-siap melaksanakan ihram seakan-akan dia sudah membayangkan akan memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang ihram itu disunahkan membaca kalimat talbiyah. Tadi yang barusan kita bacakan bu. Kenapa sih kita harus baca talbiyah? Bu, talbiyah teh naon bu? Kan ibu sering talbiyah ya, mengagungkan Allah. Nilainya 6. Bu, kenapa kita harus talbiyah? Talbiyah itu dari labba ya lugu. Labba itu memenuhi panggilan. Labba, saya penuhi panggilan. Ka itu isim dhamir muttasil. Jadi menyatakan diri, ya Allah, aku penuhi panggilan beliau. Bu, siap kalau dipanggil sama Allah? Katanya mau talbiyah. Kalau haji umrah mah enggak usah ya. Hari dipanggil maut mah aja. Masya Allah ya. Ibu-ibu sekalian, talbiyah ini mengandung perkara yang sangat luar biasa. Apa yang perkara luar biasa tersebut? Ternyata salah satu makna daripada talbiyah itu banyak. Para ulama mendefinisikan talbiyah itu ketika kita membaca labbaik Allahumma labbaik. Pertama, talbiyah itu bermakna istighfar.
Istighfar itu terus menerus berulang-ulang. Jadi seakan-akan begini, kalau misalnya ada seorang anak dipanggil sama ibunya, nah sini nak, ya bu, saya ke sana ya bu, ya siap saya ke sana bu. Terus mengulang-ulang begitu, seakan-akan menyatakan kesiapan dirinya, ya Allah saya sudah siap untuk dipanggil. Makanya nanti bu, kalau ibu ingin dihajikan oleh Allah, ingin diumrahkan oleh Allah, saya punya amalan. Mudah-mudahan oleh ibu bisa dilakukan. Bu, mau amalannya? Nah, boleh sih mah. Jadi ya. Berapa orang yang mau angkat tangan? Setengah anak, ambil di bungkel mah, ini jalan teh ya, bu, amalannya bu, silakan nanti ibu bertarbiyah kapanpun dan dimanapun. Saya biasanya mengamalkan ini dulu ketika waktu sebelum menjadi pemimpin ibadah haji dan umroh, selalu mengamalkan ini setiap saya berada di masjid. Labbaik Allahumma labbaik. Saya dalam hati saya teriak sama Allah, ya Allah, kangen saya kepada Allah, saya belum pernah kesana ya. Ini banget ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, terus dia sambil nyupir, sambil pakai motor, sambil ngapain. Pokoknya setiap apapun zikir saya akan kembalikan ke dia. Seakan-akan saya siap ya Allah, seakan-akan saya siap ya Allah. Padahal saat itu jujur saya nggak punya uang pun, serupiah pun nggak punya. Kondisinya betul-betul ya pas-pasan saja ya, untuk makan sehari-hari. Tidak terpikirkan bagaimana caranya bisa umroh. Tapi ternyata Allah membukakan satu pintu yang lain dari rezeki. Bu, kalau ibu dipanggil oleh gubernur, ya, ibu ada yang pernah dipanggil oleh gubernur? Presiden adalah presiden. Gubernur BKC gubernur presiden. Ya, dipanggil oleh gubernur, ibu teh disiapin, dia ibu diundang oleh gubernur sebagai tamu VVIP. Oh, keren ya. Kira-kira di ongkosan mau gubernur? Ongkosan pasti. Nah ini di ongkosan, transportnya disiapin, akomodasinya disiapin, ibu disuruh bawa proposal, tersebut. Iya, dibawa segala macam tuh, pokoknya sih rapi, pokoknya berangkat ke sana sudah disiapkan oleh gubernur. Tamunya VVIP, bukan tamu biasa. Kalau tamu biasa mah, tamu terserah pakai angkot, pakai bumbu, oke. Ada VVIP yang beda. Bu, nanti saya jemput ya, pakai angkot, nanti jemput ke rumah ibu. Masih begitu ya? Bu, orang yang akan berangkat umroh, orang yang akan berangkat haji, mereka semua sudah disiapkan sebagai tamu VVIP. Artinya apa bu? Jangan pernah berpikir, Ustaz saya nggak punya uang, nanti Allah siapkan uangnya. Saya tidak punya ongkos, Ustaz, nanti Allah siapkan ongkosnya. Bagaimana dengan makannya, Ustaz? Nanti oleh Allah disiapkan makannya disiapkan. Demi Allah saya katakan begitu. Karena apa ini kejadian? Mama tahu tuh teteh gagal. Teteh saya bilang begini. Teteh cuma gaduh uang 5 juta. Ya bisa umroh. Ya nabung gue kalau udah kemana bu? Ada teteh nggak punya uang. Teteh ini ada formulir pendaftaran. Teteh transfer ke persiapan ke travelnya. Tapi ada uangnya nggak ada, cuma segini-segininya. Daftarin. Waktunya cuma 2 bulan. Waktu itu umroh biaya sekitar 35-an. Tapi ternyata apa bu? Setelah bulan kedua semuanya lunas, bahkan ada tambahan buat jajan. Itu terjadi oleh dan beberapa orang kejadian seperti itu. Karena kenapa? Orang yang sudah disiapkan untuk umroh, orang yang sudah disiapkan untuk haji, mereka adalah tamu VVIP. Segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Kadang-kadang kita tidak terpikirkan, kok bisa berangkat ya? Kok ada uangnya? Dari mana ini ya? Ternyata Allah seperti itu. Bu, punten, kemarin juga kondisi sama seperti saya. Saya nggak usah ceritakan kondisi seperti apa. Tapi yang pasti saya cuma dikasih waktu 2 minggu saya tutup lunas. Padahal saat itu jujur saja untuk tabungan saya target aja. Tapi Allah sama saya selalu berpikir begitu, selalu berpikir baik. Allah sudah siapkan sebagai tamu VIP-nya, pasti oleh Allah dipersiapkan segala sesuatu.
Sekarang balik lagi ke kita, ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku siap ya Allah kalau kau panggil, siap ya Allah, terserah kau mau panggil kapan, siap. Kalau kau sudah siap aku sebagai tamu ilmiah, aku yakin ya Allah akan jamin segala sesuatu. Orang yang haji itu bukan orang yang soleh, bukan orang yang kaya, bukan orang yang miskin, bukan, betul bukan. Di Cililin kami ibu sumbingkan itu kasih lihat banyak pesantren-pesantren. Kebetulan saya ketua pembina forum pesantren Kecamatan Cililin. Jadi membawahi ada 140 pesantren misalnya. Para kiainya, masya Allah, tawadhunya. Ada kiai yang digratiskan pesantrennya ada 200 orang, digratisin semuanya. Tapi harus di mana kiai itu biasa kiai gratis tapi bisa menghidupi anak-anak, dan masya Allah lulusan dari sana rata-rata jadi ajengan. Jadi anak-anak yang soleh digratiskan, sekolah umum biasa, tapi pesantren mau makan segala macam digratiskan beliau. Jawabannya, aku bagus nih, saya mah bukan punya saya, anak-anak santri maaf. Jadi pesantren bukan punya saya, anak santri juga punya saya. Terserah Allah. Ketika Allah sudah siapkan mereka sebagai orang-orang yang terpilih, Allah akan jamin masalah rezeki. Itu betul itu Bu. Sekarang kalau ibu nggak percaya, ibu pulang ajakan itu. Ada kolam rame, ada segala macam. Sekarang enak pesantren, tapi masih gratis, digratiskan. Dulu lagi yang masya Allah ada seorang kiai yang saya tanya, oke, ini anak-anak rumah tuangna, makanya gimana? Dari oke rumah tuangna. Nah, dari kiai mah dapat makan teh dari bagian anak-anak santri. Jadi santri datang ke pondok bawa 15 kilo, 3 kilo buat Pak Kiai, nah gitu. Sampai begitu Bu, jadi ada gitu. Ya, tapi Bu, masya Allah masalah keikhlasan luar biasa. Itu orang yang soleh, beliau itu ternyata apa sampai saat ini belum bisa berangkat umroh. Padahal madu tahajudnya luar biasa, sholatnya luar biasa, pengajiannya luar biasa. Oleh Allah belum diizinkan untuk berangkat ke sana. Kemudian orang yang pintar, orang yang kaya juga sama semua bukan. Pertanyaannya begini, kenapa kita diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah? Karena kita orang-orang terpilih. Jadi tujuannya Allah mau memilih, itu hak prerogatif Allah. Allah memilih, Allah siapkan. Ibu-ibu ketika membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, maknanya ibu sudah siap bahwa saya siap untuk dipanggil untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Satu. Kemudian ada juga tadi istimror. Nah, istimror itu pengulangan persiapan kita ketika kita dipanggil oleh Allah. Yang kedua adalah labal makan. Ada al-labbar, ada al-lubu, ada al-ilbab, ya. Ada dari kata yang sama tapi mengandung makna yang berbeda. Pertama al-labal makan, kedua al-labal makan. Al-labal makan itu pusat dari tempat. Jadi orang-orang yang berangkat haji dan umroh, mereka pasti akan memusatkan diri persiapan ibadah mereka di kota tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi sudah siap tuh, dan biasanya sekali gitu ya, misalnya orang yang haji 5 hari di sana ya harus tinggal di sana, nggak boleh kemana-mana. Dan biasanya makanya jarang orang yang haji itu bisa cepat, minimal dia harus melaksanakan Arafah, yang lainnya bisa dibayar dam, tapi tetap tidak sempurna. Kalau ingin sempurna, mulai dari hari tasyrik sampai tanggal 13 Zulhijjah itu mereka harus melaksanakan semua perkara dalam rukun dan wajibnya haji. Kemudian ada juga labu syai. Labu syai itu maknanya adalah intisari dari semua. Intisari dari semua maksudnya akal, pikiran kita, jasmani, rohani, semuanya terfokus untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kan biasanya begitu kalau ada orang yang berangkat haji dan umroh, atau sebelum terkedah di emutan masalah di dia, kenalah kita urusan Allah. Udah makin biasa api di dulu segitu ya kadang-kadang ya, supaya apa? Supaya kita fokus untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian ibu-ibu sekalian, ini yang paling penting, makna daripada labbaika itu adalah al-mahabbah. Apa itu al-mahabbah? Mahabbah itu dari ahabba yuhibbu. Ahabba atau mahabbah itu maknanya adalah
Mahabbah itu cinta, tapi dia mempunyai bentuk isim masdar mubalaghah kalau kata anak santri. Jadi kelipatan, berkelipatan, jumlahnya terus bertambah, bahkan semakin bertambah. Maksudnya apa? Ketika mahabbah itu cinta, dia akan bertambah cinta, bertambah cinta, bertambah cinta. Sehingga dalam bahasa sederhananya mahabbah itu adalah cinta yang tak terbatas, cinta yang tidak terbatas, cinta yang tidak terbatas, terus menerus berulang-ulang. Dan ini apa? Ternyata makna dari cinta yang tidak terbatas tersebut, dia akan berani mengorbankan apapun yang dipilih. Itu yang bilang ibu menuju buku bapak itu kan, itu deh. Kalau orang yang sudah cinta biasanya begitu, apalagi tanpa batas, dia akan memunculkan semangat berkorban. Kemudian dia mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang cinta mahabbah sama Allah, mahabbah dengan kota Madinah, mahabbah dengan kota Mekah, dia akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan haji dan umrah. Apapun dia akan korbankan. Kadang-kadang boleh haji dikembalikan sawat ya itu. Karena sudah bentuk cinta. Bagi orang-orang yang sadar, ternyata apa? Oh, ternyata barang yang kita miliki ternyata bukan punya kita. Dan tidak perlu khawatir, Bu, orang-orang yang mengeluarkan uangnya berinfak untuk pembelian haji dan umrah, saya katakan demi Allah pasti akan diganti oleh Allah. Saya sambil nabung, harus nabung ya. Makanya bahasa yang disampaikan di dalam rukun Islam itu adalah al-hajju man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang kelima itu adalah haji. Man istata'a, barang siapa yang mampu di jalannya. Tapi yang menarik begini, terjemahan ini kurang komplit sebenarnya. Karena istita'ah itu maknanya memampukan diri. Jadi bagi orang-orang yang haji dan dia harus mampu memampukan dirinya. Kalau orang yang mau memampukan dirinya, artinya dia sudah bersiap, dia akan nabung. Ya, sekarang begini Bu, kadang-kadang berapa tahun Bu haji reguler sekarang? Insya Allah kurang lebih 20 sampai 25 tahun. Nantosan anak. Lami itu Bu, kabujen manis wah. Terus kepede. Bu, saya katakan begini Bu, ibu-ibu kalau yang belum haji, teruskan untuk nabung bersiap diri untuk berhaji. Betul, saya katakan terserah Allah nabung berangkatkan kapan saja. Karena apa? Ini rukun Islam, satu rukun Islam, suatu kewajiban untuk kita. Dan kalaupun ternyata Allah tidak menyampaikan usia kita sampai melaksanakan haji, Allah sudah catat kita sebagai orang yang haji. Monte Carlo atas kemauan ibu gaduh seberapa? 10.000. Gaduh 10.000 ayah. Keempatkan Bu, 10.000 saya ditan. Waktu sampai nabung. Terus saja, terserah kapan bisanya. Pokoknya ya Allah, saya sudah berniat ya Allah ingin berhaji. Nanti Allah yang akan siapkan segala sesuatu. Bu, ini memaksakan diri Bu. Manis tada'a ilaihi sabila, bagi orang yang ingin memampukan dirinya untuk melaksanakan haji, ini yang insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah. Hari ibu niat, aduh, yo bisa haji tapi tidak nabung. Bohong itu bukan niat itu namanya. Niat itu adalah ketika haji sudah mempunyai niat, dia sudah melakukan aksi, yaitu apa? Nabung saja, terserah. Usia ibu ternyata sekarang ke 60, 20 tahun lagi seberapa Bu? Jangan tos. Bisa jadi 5 tahun tos saya. Ya, tapi terserah, itu terserah Allah, bukan urusan kita untuk berhitung masalah umur. Ya, bukan urusan kita. Ini menabung saya, bismillah ya Allah. Mau berapapun usia saya, ternyata baru 1 hari ibu nabung 10.000, bismillah ya Allah, niat saya ingin berhaji, ini ya Allah ibadah saya yang sudah saya siapkan, nabung 10.000 sehari, besoknya meninggal, oleh Allah sudah catatkan sebagai orang ini. Ya, hebatnya seperti itu. Bahkan Bu, kalau misalnya orang sudah berhaji, itu salah satu kebaikannya yang Allah siapkan adalah orang itu akan berikhram. Bu, Nabi SAW pernah duduk dengan para sahabatnya. Tiba-tiba ada seseorang yang
sedang memakai kain ihram. Lagi kain ihram tiba-tiba jatuh. Jatuh dan kepalanya sampai ke tanah, lehernya kemudian patah saat itu meninggal dunia. Kata Nabi apa? Iksilu bima'i wasidri. Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Wa kafinuhu bisawbai. Kafankan dia dengan 2 kain kafan, kain ihram yang menempel pada tubuhnya. Kata Nabi begitu. Jadi ketika meninggal, kata Nabi, sahabat, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Kafankan dengan 2 kain yang ada menempel pada tubuh dia. Jangan diganti, biarkan saja begitu. Kain ihram itu yang akan menjadi kain kafan dia. Wala tukafinu, jangan jangan wala taibi, jangan wala tukhamirun, jangan ditutup atasnya. Karena orang yang sedang berihram itu tidak boleh pakai peci untuk laki-laki. Kemudian juga jangan dikasih wangi-wangian, biarkan saja begitu apa adanya. Biarkan selama kondisi berihram maka tidak boleh pakai wangi-wangian. Karena kenapa? Di perkataan Nabi, Allah yab'atsahu yaumul qiyamati. Nanti oleh Allah orang ini ketika dibangkitkan mereka akan mengatakan kalimat talbiyah. Ketika dibangkitkan kalimat yang muncul dari Allah tersebut, labbaik Allahumma labbaik. Enggak boleh ada orang begitu. Kesiapan mental kita, kesiapan diri kita untuk siap melaksanakan haji dan siap Bu untuk haji dan umrah, siap nabung, siap nyampe porsinya, wilayah. Ya Bu, itu ya ibu-ibu, siapkan diri kita untuk mempersiapkan persiapan untuk haji dan umrah. Bukan hanya niat, tapi harus mau menabung. Insyaallah. Ini ngajak ke ibu-ibu bukan berarti ibu harus daftar ke saya, enggak, terserah ibu mah. Silakan, yang pasti ibu harus semangat. Ya, walaupun usia kita sudah sepuh, bisa berumur 60, 70, bismillah ya Allah, saya pengen haji, terserah. Ternyata apa banyak saudara-saudara kita yang berangkat ke sana usianya sudah 70, 80, mereka bisa berangkat. Doa yang kedua Bu, tadi kan doa Arafah yang doa yang pertama adalah doa talbiyah, yang kedua adalah doa sapu jagat. Ini adalah puncaknya doa yang disampaikan orang-orang yang sedang haji. Apa doanya Bu? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Antosna naon Bu? Tabihat sampai ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, atina, berikan kepada kami fid dunya, di dunia hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan untuk akhirat kami ya Allah hasanah, kebaikan juga. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Ibu-ibu ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah kasih kebaikan di dunia untuk kami. Maksudnya apa Bu kebaikan di dunia? Kata Ibnu Abbas, beliau ditanya ada 7 perkara yang membuat seseorang akan menjadi baik ketika di dunia. 1, anak yang soleh. 2, pasangan yang soleh. 3, harta yang berkah. Kemudian talbiyatus salihah, ada lingkungan tetangga anu bararageun. Kemudian ada ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian juga ada 7 perkara yang disiapkan oleh Ibnu Abbas jawabannya. Maknanya apa? Ibu-ibu ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ulah siga mudah entong. Terang bugur-bugan. Ya, kan gitu ya. Kadang-kadang kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, maknanya tidak dapat. Coba ibu pelan-pelan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Stop sampai sana. Langsung bilang ke dalam diri saya sendiri. Ya Allah, aku minta anak-anak soleh ya Allah. Dengan fid dunya hasanah, jadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh. Ya Allah, pasanganku ya Allah, jadikan pasangan yang soleh. Ya Allah, jadikan lingkungan keluargaku, tetanggaku sing saleh, sing barangkeun. Kan enak ya Bu ya. Tetangga yang saleh yang itu paling enak. Dan coba ibu nu kanan babari amplop, nu keca sok ngomongkeun batur, nu dihareup sok ngahaseut wae. Wah, atas ibu eta mah
Ya, nggak enak pasti tinggal seperti itu. Kemudian minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah kasih hartaku harta yang bermanfaat, kasih ilmu yang bermanfaat. Terus begitu banyak doa-doa yang dicatat oleh Allah ketika kita mengucapkan kalimat fid dunya hasanah. Kemudian baca juga wa fil akhirati hasanah, dan akhiratku yang baik ya Allah. Apa itu akhirat yang baik? Satu, bu minta sama Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Paling enak yang begini. Si husnul khotimah kumaha sih bu? Ibu mau tahu caranya? Kalau alim deh. Ya iya saya alim mah. Ayo. Bu, kalau pengen husnul khotimah, ibu ingin husnul khotimah, biasakan satu perbuatan dan itu oleh ibu dilakukan setiap hari. Gak usah yang banyak, satu saja perbuatan. Ibu misalnya terbiasa baca Quran, baca bu, dan rutinkan waktunya. Kalau setiap subuh baca subuh, nanti malam baca malam. Ibu biasa tahajud, biasakan tahajud. Ibu biasa Senin Kamis, biasakan Senin Kamis. Karena apa bu? Mungkin Allah ini ingin mencabut nyawa ibu, tapi Allah ingin menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Saat Allah ingin mencabut seorang hambanya dan dia sudah terbiasa dengan amalan yang sudah dia lakukan, Allah ingin menetapkan kondisi hamba tersebut ketika dicabut nyawanya harus bersamaan dengan waktunya ibadah ibu yang biasa dilakukan. Mungkin ketika itu Allah sudah melakukan perencanaan pagi hari, wallahualam ya, kita tidak tahu. Tapi Allah melihat apa? Ibu sudah terbiasa dengan tahajud, oleh Allah dipindahkan waktunya. Gampangan buat Allah. Karena apa? Allah menginginkan orang tersebut mati dalam keadaan tahajud. Dan pada tahajud, ibu sedang lagi. Kan banyak begitu ya. Banyak cerita, ada yang kembar tuh, ada wanita, anak-anak kembar, anak-anak muda ini, dua-duanya terbiasa dengan sholat malam dan dua-duanya habis Quran. Oleh Allah ternyata apa bu? Beliau pertama kakaknya dulu diwafatkan oleh Allah dalam keadaan membaca Quran, dalam keadaan tahajud, selesai tahajud. Ternyata apa? Adanya ikut-ikutan, sama persis diwafatkan Allah seperti itu. Dalam keadaan baca Quran, selesai tahajud, oleh Allah dua-duanya dicabut. Yang ini Allah ingin orang tersebut, anak tersebut ketika dibangkitkan oleh Allah nanti dia berkiamat, dia sedang membaca Al-Quran. Ada seorang ustaz waktu itu ada viral ketika dia di panggung sedang baca Al-Quran surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata dibekalinya, si ustaznya juga meninggalnya sampai di situ. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, bu, nanti ustaz tersebut akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mengucapkan kalimat surat Al-Mulk. Ya, hebatnya. Jadi minta sama Allah pertama dimanfaatkan dalam keadaan usul. Jadi nggak doa Rabbana atina fid dunya hasanah buru-buru bukan. Dia mau ayo Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Yang resapi ya. Satu itu. Yang kedua bu, nanti setelah ibu diwafatkan masuk ke alam kubur, minta kepada Allah wa fil akhirati hasanah, kuburannya diluaskan, dilapangkan, diterangi, minta sama Allah saat itu. Nyaman di dalam kubur. Bu, tahu yang paling bahaya ketika di akhirat? Yang paling bahaya kata Utsman bin Affan adalah ketika seseorang masuk ke alam kubur. Utsman bin Affan pernah dengan pembantunya ketika ditanya, wahai Utsman, kenapa kau ketika kami ceritakan tentang neraka kau tidak mengeluarkan ekspresi sedih, tidak gimana-gimana, biasa saja. Tapi ketika diceritakan tentang alam kubur langsung nangis bu. Nangis. Kenapa seperti itu? Kata Utsman, ketika seseorang masuk ke alam kubur, ini adalah proses awal bahagia atau celakanya manusia di alam akhirat. Kita
Kita nggak tahu ya seorang masuk alam kubur kita masuk surga atau neraka. Posisinya di mana bu? Nggak tahu. Tapi kita bisa lihat orang tersebut bagaimana dalam keadaan di kubur. Bu kemarin ada viral bu seorang bapak di Padang ya kalau masalah Sumatera Barat. Ada yang sudah meninggal 26 tahun. Ternyata itu digali sama anaknya ingin dipindahkan karena takut longsor. Dipindahkan ternyata apa? Dari semuanya yang di kuburan itu ada beberapa kuburan itu ternyata semua sudah berubah menjadi tulang belulang. Tapi si bapak ternyata masih utuh. Kenapa bu? Karena hiji si bapak itu satu orangnya pemaaf, dua cara ngomongkan batu. Segitu amalannya. Sholatnya biasa, puasanya biasa, cuma satu. Yang dua yang hebat, satu dia selalu memaafkan orang lain. Yang kedua nggak pernah ngomongin orang lain. Terpusing, ningali batur pakai baju oranye, saya tak pakai baju oranye. Ningali batur pakai baju biru, saya tak pakai baju. Tiung nara beda, saya tak pakai beda. Terus itu. Sudah mending koreksi untuk diri kita sendiri. Kita lihat apa kekurangan kita. Nggak perlu koreksi orang lain ya. Dia masih banyak bu amalan-amalan yang jauh untuk kita lakukan. Satu tadi diwafatkan dalam keadaan muslimah, kedua diterangi alam kubur. Yang ketiganya minta nanti dalam prosesnya ibu akan memasuki satu padang yang disebut dengan padang. Tuh pada tahu ya, air atas tadi itu. Ini katakan gitu misalnya. Padang mahsyar kondisi seperti apa bu? Seseorang nanti akan menunggu 40 tahun lamanya. 40 tahun itu akhirat. Dunianya berapa? Wami kataruhu al-fasanatin mimma ta'budu. Itu hanya satu hari sebenarnya 1000 tahun di dunia. Jadi 40 kali 365 hari kali 1000 tahun. Nah, kurang lebih segitu. 14 juta 400.000 tahun namanya. Itu seseorang akan menunggu di padang mahsyar. Ngapain nunggu di sana? Yang tadbirun nafas al-qadha. Mereka akan menunggu persidangan bertemu dengan Allah langsung. Nunggunya 14.400.000 tahun. Itu paling sebentar. Karena di sana proses menunggu di padang mahsyar. Kemudian selanjutnya yang keempatnya minta sama Allah hisaban yang mudah. Ya bu ya, hisab yang mudah. Ya. Allahumma hasibni hisaban yasir. Minta sama Allah. Kemarin sudah diajarkan doa hisab yang mudah. Ulangi lagi. Satu, husnul khotimah. Kedua, lapang di alam kubur. Ketiga, padang mahsyar kiamat. Kondisinya nanti matahari mendekatkan ke kepala kita ya, kurang lebih 1 hasta dalam hadis itu kan karawasnya panasnya. Dan di sana bu alhamdulillah kemarin saya baru pulang dari sana tanah suci seperti Bandung lah cuacanya ya, adem-adem 47 derajat Celcius setengah matang. Siga Bandung ya. Itu keempat tadi, yang kelimanya nanti setelah dari hisaban itu ibu-ibu akan menjadi satu proses melalui satu jembatan sirat. Minta sama Allah dimuluskan perjalanan kita menuju surga melalui sirat tersebut. Ya, ada jembatan nanti bu berat di sana. Karena apa? Kata Nabi seperti irisan pedang. Seseorang akan melewati orang tersebut sampai di sana masuk surga, tidak sampai jatuh ke neraka. Tuh yang kelimanya ya. Kemudian nanti yang keenamnya minta sama Allah dimasukkan ke dalam surga yang paling tertinggi. Nama surga bu yang tertinggi Firdaus. Itu yang keenam. Karena waktunya sebentar lagi yang ketujuh puncaknya nanti kita minta sama Allah wa fil akhirati hasanah. Allah ridho sama kita dan Allah perkenankan mata kita dibukakan langsung bisa memandang wajahnya Allah. Nikmati surga yang paling luar biasa. Jadi gitu bu. Jadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah teh berasa satu musim musuhan gitu. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Pelan-pelan saja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Stop, saya minta sama Allah dunia. Apa sih yang ibu inginkan di dunia ini? Minta, fokuskan pada satu perkara. Ibu misalnya anak pengen masuk PTN atau UNTBK ya, minta sama Allah, tolong anak saya Allah. Kalau ini memang hasil yang terbaik, mudah-mudahan dia bisa masuk perguruan tinggi negeri seperti itu. Ya, fokus di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah, baru tuh minta di akhirat. Pokoknya kebaikan di akhirat, ibu minta agar selamat. Karena hidup kita bukan hanya dunia saja dan pas
pasti akan melanjutkan di akhirat. Dan ini semua adalah proses dari perjalanan haji kita. Haji ketika ihram, ya. Ihram kan kemudian kita sholat ya, sunat 2 rakaat, sunat ihram, seakan-akan orang itu sudah dikafarkan, dia akan melaksanakan di sholat. Sebelumnya mandi dulu 2 rakaat, itu akan dimandikan orang yang sudah meninggal. Ya. Kemudian kita masuk kepada Arafah, itu sama seperti replikanya pada mahsyar. Ibu-ibu pakai kain ihram, harusnya dalam keadaan ihram itu penuh dengan ketabahan. Karena apa? Bajunya sama semua, nggak ada yang beda. Kemudian berapa lama bu kita pakai kain ihram? 3 hari bu, kira-kira mau dia tidur di imam kemarin. Hasil ya, dalam keadaan seperti itu betul-betul menunjukkan ketawaduan kita. Tapi masya Allah ya, kemarin saya bukan bergosip tapi mengingatkan ada jemaah haji yang ketika pulang dari haji, masya Allah itu memamerkan emas perhiasan mereka. Wah, itu berapa orang ibu-ibu emas rete, ya Allah, tawadunya di mana ini? Padahal sudah diajarkan ketika kain ihram, ya Allah, benar-benar 3 hari ibu tidak mandi, tidak pakai minyak wangi, tidak pakai acar, tidak pakai nasi, lebih gosok gitu deh ya. Ya mulai itulah ya. Sama sekali nggak pakai kan, sama sekali nggak pakai backup segala macam. Betul-betul dalam keadaan ketawaduan. Selesai haji bukan lebih tawadu, ternyata mau memegang Islam. Maaf nih, tapi ternyata memang begitu kejadiannya ya. Akhir karena ini kenapa? Karena nilai hajinya mereka tidak mendapatkan hikmah dan rupiah dari haji. Mudah-mudahan ibu sekalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan untuk ibadah umrah dan haji. Silakan praktekkan tadi ilmu tarbiyahnya dimanapun kapanpun. Ini bukan saya berarti ini amalan bisa diijabah oleh Allah. Tapi ada beberapa orang termasuk Ustaz di sini juga ada namanya Ustaz Asep Syekhulo. Beliau pun ngurus pesantren baru dan ibu kalau saya pernah pengajian di tempat beliau. Jadi ketika sampai ke jalan utama itu turun naik ke gunung kurang lebih sekitar 20 menit nanjak jalan kaki. Dari jalan kaki gituan terus kanan kiri jurang. Bayangin bisa seperti itu. Santrinya ada di atas kurang lebih sekitar 100 orang. Ketika tausiah saya menyampaikan amalan itu dipraktekkan oleh beliau tahun depan yang berangkat umroh gratis. Dia bilang ke saya, iya, insyaallah. Jadi diamalkan tuh abdi teh. Kamari abdi kayaknya telepon digratiskan untuk berangkat umroh. Ada seorang guru di pondok di pesantren di Cililin. Dia ternyata setelah bertahun-tahun saya praktekkan, saya kasih ilmu itu tersebut dipraktekkan terus tampil saja. Ternyata apa? Pada suatu ketika ternyata ada informasi mana pupus meninggal, pamannya meninggal dan pamannya sudah datang haji. Ada ahli warisnya tapi mereka semua tidak mau melaksanakan haji. Akhirnya bilang sudah aja Kak Mang daun ini namanya bisa daun saja, Kak Mang daun saja sudah surga. Ternyata aku berangkat haji gratis tanpa keluar biaya surga pun teriak ya Allah, masya Allah. Saya tarbiyah ketika saya sampaikan itu sih ternyata Allah tadi mengatakan gratis. Ya tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan ya Bu ya kita dipilih oleh Allah. Ibu-ibu mudah-mudahan bisa melakukan haji dan umrah. Mudah-mudahan gratis. Iya benar lautan. Mudah-mudahan ya. Itu saja barangkali ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.